Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Statistika Terapan akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, yang pertama ada pengertian dan juga penggunaan Kolmogorov-Smirnov. Nah, uji Kolmogorov-Smirnov merupakan pengujian normalitas yang banyak dipakai terutama setelah adanya program statistik yang beredar. Uji Kolmogorov-Smirnov atau biasa disingkat dengan KS merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu sampel berasal dari suatu populasi yang memiliki sebaran data tertentu atau mengikuti distribusi statistik tertentu. Uji Kolmogorov-Smirnov memiliki kelebihan yaitu sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain. Namun di sisi lain, uji Kolmogorov-Smirnov juga memiliki kekurangan, yaitu bahwa jika kesimpulan kita memberikan hasil yang tidak normal, maka tidak bisa menentukan transformasi seperti apa yang harus kita gunakan untuk normalisasi. Selain itu, juga telah dilaporkan bahwa uji Kolmogorov-Smirnov memiliki daya rendah dan tidak perlu dipertimbangkan secara serius untuk pengujian normalitas. Konsep dasar dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku itu merupakan data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk z-score dan diasumsikan normal. Jadi, sebenarnya uji Kolmogorov-Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Kemudian selanjutnya ada penerapan uji Kolmogorov-Smirnov yang akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan seperti pada uji beda. Biasanya jika signifikasi di bawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan, dan jika signifikan di atas 0,05 maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Penerapan pada ujian Kolmogorov-Smirnov adalah bahwa jika signifikan di bawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku. Berarti data tersebut tidak normal. Dengan kata lain, jika P kurang dari 0,05 maka distribusi data tidak normal, dan jika P lebih dari 0,05 maka distribusi data itu normal. Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk menguji goodness of fit antar distribusi sampel dan distribusi lainnya. Uji ini membandingkan rangkaian data pada sampel terhadap distribusi normal rangkaian nilai dengan min dan standar deviasi. Singkatnya, uji ini dilakukan untuk mengetahui kenormalan distribusi beberapa data. Mungkin cukup itu, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumus uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, bahwa hipotesisnya H0 sama dengan data berdistribusi normal dan H1 data tidak berdistribusi normal. Untuk statistik ujinya menggunakan rumus Dmax sama dengan F1 per N min F ke 1 per N min P lebih kecil dari Z.
di mana N sama dengan jumlah data respondennya, dan F sama dengan frekuensi, dan FK1 sama dengan frekuensi kumulatif penjumlahannya, dan P adalah probabilitas yang suatu daerah lebih kecil dari Z, jadi Z sama dengan X min mu per sigma. Maka pembandingnya yaitu D tabel sama dengan D alpha N. Jadi kesimpulan atau keputusannya dapat diambil H0 ditolak jika dihitung lebih besar dari D tabel. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Poin yang ketiga yaitu langkah-langkah perhitungan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Ini menggunakan langkah-langkah manual ya teman-teman. Langsung saja pada langkah-langkah untuk menghitungnya. Untuk soalnya teman-teman bisa membacanya di dalam makalah. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat tabel perhitungan 1. Di mana ini terdapat 3 kolom dalam tabel perhitungan 1, yaitu amatan, Y, dan Y kuadrat. Kolom amatan ini adalah berisi tentang jumlah responden yang akan kita teliti. Kemudian kolom Y ini berisi data-data dari soal, yang mana ini harus diurutkan mulai dari data yang terkecil sampai yang terbesar, mulai dari atas ke bawah. Kemudian Y kuadrat ini adalah pengkuadratan dari masing-masing data Y. Di bawah sendiri ada tanda sigma. Sigma maksudnya di sini adalah jumlah keseluruhan data. Jumlah keseluruhan responden 27. Jumlah keseluruhan data Y adalah 2195. Jumlah keseluruhan data Y kuadrat adalah 181.222. Masuk pada langkah yang kedua yaitu mencari mean dan standar deviasi dari variabel Y. Mean variabel Y atau Y bar atau juga sama dengan mu. Kita masukkan rumus Y bar sama dengan sigma Y per N, di mana sigma Y adalah 2195 per N. N adalah jumlah dari responden yaitu 27. 2195 dibagi 27 ketemu Y bar sama dengan 81,2961. Setelah Y bar ketemu, kita mencari standar deviasi variabel Y atau SY atau juga sama dengan theta. Dengan rumus SY sama dengan akar sigma Y kuadrat per N-1 min sigma Y dikuadratkan per N kali N-1. Kita masukkan sigma Y kuadrat adalah 181.222 di per N tadi yaitu 27 dikurangi 1 min ini sigma Y dikuadratkan, jadi yang ditulis adalah sigma Y. Tadi sudah ketemu 2195, kemudian dikuadratkan dulu, baru dibagi 27 dikali 27 min 1. Ketemu SY atau standar deviasi atau theta sama dengan 10,3340. Masuk pada langkah yang ketiga yaitu membuat tabel perhitungan 2. Di sini disediakan 9 kolom, yang mana masing-masing kolom sudah diberikan keterangan di bawahnya untuk mengisinya. Kolom yang pertama itu berisi skor data variabel Y, yang mana ini diurutkan dari skor terendah sampai dengan tertinggi. Kolom kedua itu berisi frekuensi dari data variabel Y, misalnya 27. Jika tadi di tabel pertama itu ditulis 6767, maka di sini ditulis 67-nya 1, kemudian frekuensinya 2. Kolom ketiga berisi frekuensi kumulatif dari data variabel Y atau penjumlahan frekuensi dari data atas ke bawah. Maksudnya contoh 2, karena di atasnya karena ini data teratas jadi kita tulis 2, kemudian data kedua kita tulis 3 karena 2 tambah 1 3, 3 tambah 1 4, 4 tambah 2 6, dan seterusnya sampai data yang terakhir.
Kemudian kolom kelima berisi hasil FK per N. Frekuensi kumulatif dari tiap-tiap data tadi dibagi dengan N atau jumlah responden, yaitu sebanyak 27. Kolom keenam berisi Z sama dengan Y min mu per theta dari tiap-tiap baris data. Nah, untuk mencari Z ini rumusnya yaitu Y min mu atau mu itu Y bar per theta atau theta sama dengan standar deviasi. Y bar sama dengan 81,2962, kemudian standar deviasi 10,3340. Dimasukkan 67 dikurangi 81,2962 dibagi 10,3340, ketemu Z 1,39. Jadi untuk mencari Z kita memerlukan Y bar dan SY yang sudah kita hitung sebelumnya, dimasukkan ke dalam rumus mulai dari data 1 hingga data terakhir. Kemudian kolom 7 ini berisi probabilitas atau peluang dari nilai P kurang dari sama dengan Z yang didapatkan dari tabel distribusi normal. Teman-teman bisa melihatnya di Google atau di materi yang sudah di-share Budita. Semisal contoh untuk Z3, maksudnya data ketiga. Data ketiga P-nya untuk data ketiga Z, kita lihat dari Z. Untuk mencari kolom 7 ini kita lihat dari data Z, semisal data ketiga yaitu min 1,19 adalah 0,1170. Caranya cari angka min 1,1 di sumbu vertikal dan angka 0,09 di sumbu horizontal, lalu pertemukan untuk mendapatkan nilai P kurang dari sama dengan Z di tabel distribusi normal. Kemudian kolom 8 berisi hasil FK per N min P kurang dari sama dengan Z. Ini yang sudah kita hitung tadi, dan P kurang dari sama dengan Z juga sudah dihitung, kemudian dikurangkan dari tiap-tiap baris data mulai dari data 1 hingga data terakhir. Dan kolom yang ke-9 berisi F per N dikurangi dalam kurung FK per N min P kurang dari sama dengan Z dari tiap-tiap baris data, yang mana F per N sudah dihitung, kemudian FK per N juga sudah dihitung, juga P kurang dari sama dengan Z sudah dihitung, tinggal dimasukkan kemudian dikurangi. Masuk pada langkah keempat, yaitu mendapatkan nilai Dmax, yang mana Dmax ini bisa kita cari pada kolom yang ke-9. Kita cari yang terbesar. Di sini saya sudah menandainya, yang terbesar yaitu pada data yang memiliki angka 0,101. Setelah itu kita masuk pada langkah yang terakhir, yaitu menghitung keberartian atau signifikansi normalitas variabel Y, yang mana hipotesis seperti biasanya H0 data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Kemudian statistik uji dihitung sama dengan 0,101 atau Dmax sama dengan Dmax tadi. D tabel sama dengan D alfa dalam kurung N. D tabel sama dengan yang mana alfanya adalah 0,05% dan N-nya atau jumlah responden yaitu 27. D tabel ini kita cari di tabel Kolmogorov-Smirnov 0,05 dengan alfa 0,05 dan K atau N-nya 27. Didapatkan D tabelnya adalah 0,254. Untuk mencari D tabel 0,254 ini dicari pada tabel Kolmogorov-Smirnov. Setelah diketahui D tabel dan juga dihitung, maka dapat disimpulkan bahwa Dmax atau dihitung itu kurang dari D tabel. Jadi kesimpulannya maka gagal tolak H0, artinya data tersebut di atas diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai langkah-langkah perhitungan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov menggunakan langkah-langkah manual. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya mulai untuk pengaplikasian uji Kolmogorov-Smirnov, uji normalitas ya, dalam bentuk SPSS. Kita buka dulu, teman-teman buka dulu aplikasi SPSS di laptopnya.
Setelah dibuka, kita isi di variable view, kita masukkan data dari contoh soal dari makalah kami. Di sini kita tulis name-nya berupa Y, dan kolom kedua kita tulis Y kuadrat. Untuk tipenya, kolom 1 dan kolom 2 sama, width-nya kolom 1 dan 2 sama, numerik dan 8, dan desimalnya kita nolkan. Desimalnya kita nolkan. Labelnya dikosongkan, value-nya non, missing-nya non, columns-nya non, alifnya right, terus measure-nya scale, dua-duanya scale. Kita buka, kita langsung ke data view. Nah, di sini kita ambil datanya. Sebelumnya kita copy dulu data kita pada makalah. Copy dulu, di copy, kemudian tempel, paste. Kalau sudah, kita klik analyze, terus kita cari regression di sini. Nah, regression, kemudian kita klik linear. Lalu ininya dipindahkan, yang atas pindah ke bawah, yang bawah pindah ke atas. Kemudian save, kemudian klik unstandardized ini ya, kemudian continue, kemudian kita klik OK. Muncul, ini sudah muncul. Kita singkirkan dulu, kita tutup dulu. Terus nanti kita muncul res 1 ini. Langkah selanjutnya adalah kita klik analyze, kemudian non parametric test, kemudian legacy dialog. Lalu kita klik satu sampel ini, yang ini. Terus yang understand ini dipindah ke test variable list. Lalu kita klik ini, diusahakan normal ya. Lalu kita klik OK. Maka muncul di sini hasilnya. Untuk tes distribusi norm ini adalah data normal. Jadi tolak HO, gagal tolak HO. Jadi tes distribusi di sini adalah normal. Kalkulasi dari data. Jadi force. Mungkin cukup itu pengaplikasian dari saya. Cara pengaplikasian SPSS. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Untuk kurang jelasnya kita bisa diskusikan bersama. Apabila nanti kurang paham, bisa tanya-tanya di forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.